Sobat Pancasakti yang terhormat Bapak Ahmad Pramukti, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi, semester 3 dengan NIM 2902150103. Nah, baik, di sini saya akan bahas mengenai identifikasi kebutuhan data dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama yang kita bahas adalah outlet online mengenai materi urgensi kebutuhan data, yang kedua itu dasar hukum, yang ketiga itu Permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah urgensi kebutuhan data. Nah, Pilkada serentak tahun 2020. Di sini terdapat 270 daerah yang melakukan pilkada serentak di tahun 2020 dengan 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang terdiri dari Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kedal, Rembang, Klaten, Pekalongan, Pemalangan, Purbalingga, Purworejo, Semarang, Sragen, Sukoharjo, dan Wonosobo serta Wonogiri. Nah, di sini ada menyusun dokumen RPJMD, Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 261. Pasca Pilkada untuk Gubernur dan Wakil Bupati yang terpilih. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Yang ketiga, Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten per kota yang melaksanakan fungsi penuh tentang pelanggaran urusan pemerintahan. Yang keempat, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Yang terakhir, Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama itu ada tujuan membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu dari data berkualitas, perencanaan yang berkualitas, dan pembangunan yang berkualitas akan menghasilkan tujuan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, di sini ada peranan data siklus pembangunan, yaitu data yang termasuk dalam data itu penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, peran data yang pertama itu sebagai analisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah. Yang kedua, penetapan indikator-indikator pembangunan. Dan yang ketiga, evaluasi hasil pencapaian pembangunan. Nah, dari tersebut akan menghasilkan pembangunan berawal dari data dan akan menghasilkan data yang baik. Nah, siklus penyusunan perencanaan pembangunan T pangkat 2 hingga T plus pangkat 2 hingga T plus pangkat 1. Artinya, dimulai dari menyusun kebijakan, menulis dokumen perencanaan sampai dengan pengendalian atas pelaksanaan yang menjadi input penyusunan perencanaan tahun berikutnya. Nah, yang di sini juga ada dasar hukum. Dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 31 berbunyi sebagai berikut, yaitu perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 144 yang berbunyi perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 262 yang berbunyi rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Nah, sedangkan pasal 274 yang berbunyi, rencana pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Sedangkan pasal 361 yang berbunyi, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah atau informasi pembangunan dan keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Nah, di sini juga ada dasar hukum, Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Pasal 4, yaitu pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah, terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang satu data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang. SIPD menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Lanjut, di sini ada Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang SIPD.
yang berbunyi sebagai berikut: sistem informasi pemerintah daerah. Sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Sistem informasi digunakan untuk pengolahan data dan informasi penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. Dan selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. Nah, di sini ada ruang lingkup SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Permendagri nomor 7 tahun 2019 pasal 2. Pertama itu informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Untuk keterangan yang pertama, informasi pembangunan daerah, yaitu paling sedikit memuat yang pertama data perencanaan pembangunan daerah, yang kedua itu analisis dan profil pembangunan daerah, dan yang ketiga itu informasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, sedangkan informasi keuangan daerah paling sedikit memuat yang itu sebagai berikut. Yang pertama itu informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, dan informasi barang milik daerah, serta informasi keuangan daerah lainnya. Nah, sedangkan informasi pemerintah daerah lainnya memuat sebagai berikut. Informasi LPD atau laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua itu informasi EPPD, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan informasi Perda pemerintah daerah. Lanjut di sini ada pengolahan database SIPD Permendagri nomor 70 tahun 2019 pasal 9. Nah, perencanaan data. Yang pertama yang akan dilakukan adalah perencanaan data dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasi oleh Bapeda. Nah, setelah perencanaan data dilakukan pengumpulan data, yaitu dilaksanakan oleh produsen data yang dikoordinasi oleh wali data. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu ada pengisian data, dilaksanakan oleh produsen data yang dikoordinasi oleh wali data dan Bapeda. Yang keempat, ada pemeriksaan data, dan dilaksanakan oleh wali data bersama dengan Bapeda dan BPS. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi data dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasi oleh Bapeda bersama wali data dan BPS. Produsen data itu perangkat daerah, sedangkan wali data itu perangkat daerah yang membidangi urusan statistik. Nah, di sini ada pengelolaan SIPD. Nomor satu jabatan tim ada penanggung jawab, pejabatnya sebagai sekretaris daerah kabupaten. Sebagai tugasnya adalah mengambil kebijakan dan keputusan pembinaan dalam penerapan SIPD. Kedua, ketua atau koordinator, yaitu kepala Bapeda dan kabupaten, administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD. Selanjutnya, wali ketua atau wali data, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan statistik, yaitu tugasnya mengkoordinasi pengumpulan dan validasi data. Selanjutnya ada sekretaris, yaitu pejabat administrator pada Bapeda kabupaten yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data. Tugasnya adalah mengelola fungsi kesekretariatan dan penerapan SIPD. Selanjutnya ada anggota, yaitu seluruh kepala perangkat daerah kabupaten, dan tugasnya itu mengkoordinasi pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan perangkat daerah lainnya. Nah, satu itu ditetapkan dengan keputusan bupati, yang kedua itu ditetapkan setiap tahunnya paling lambat pada minggu pertama bulan Desember. Nah, di sini ada upaya yang perlu segera dilakukan. Yang pertama itu perangkat daerah bersama wali data dan Bapeda perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan data perencanaan pembangunan. Yang kedua, perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas data dengan melakukan standarisasi metode data sesuai kewarganegaraannya. Yang ketiga, perangkat daerah kabupaten harus segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan urusan kewenangan terkait dengan pengelolaan e-database. Yang keempat, perlu dukungan data dari stakeholder terkait seperti instansi vertikal, BUMN, swasta, dan bergabung dengan forum data. Yang kelima, perlu dilakukan koordinasi secara berkala terkait keberlanjutan forum data dalam hal yang mendukung suatu data Indonesia tingkat kabupaten kembang. Oke, di sini ada kebutuhan data. Bisa lihat sendiri contohnya. Lanjut, di sini ada contoh pendapatan data Blitar. Saya sudah cantumkan gambarnya. Di sini ada tugas pendapatan. Tugas pendapatan daerah yaitu membantu bupati dan memimpin dan melaksanakan fungsi penunjangan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan. Nah, di sini ada rencana penerimaan PAD tahun anggaran 2018. Ini juga ada proyek penerimaan pajak daerah tahun 2018. Dan yang terakhir di sini ada catatan belanja prioritas yang langsung terkait dengan layanan publik dan operasional. Ini sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai mata kuliah perpajakan, khususnya pada materi
identifikasi kebutuhan data dalam perencanaan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.